Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya, Rena Oktarina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problem formulation for two variable and minimize function. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat memformulasikan permasalahan dalam bentuk model matematis, khususnya untuk masalah yang terdiri dari dua variabel dengan fungsi tujuan berupa minimasi biaya. Untuk mempermudah rekan-rekan memahami mengenai materi kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah mengenai perusahaan minuman ringan XYZ. Perusahaan minuman ringan XYZ adalah sebuah perusahaan minuman yang memproduksi minuman ringan dan memiliki dua pabrik yang berada di lokasi yang berbeda, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Masing-masing pabrik memproduksi 3 jenis minuman, yaitu minuman teh, minuman bersoda, dan minuman rasa buah. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi di Jakarta adalah $600 per hari, sedangkan biaya produksi di pabrik Surabaya adalah $400 per hari. Kemudian diberikan juga informasi mengenai jumlah kapasitas produksi per hari untuk masing-masing pabrik. Untuk di Jakarta dapat memproduksi minuman teh sebesar 15.000 botol, kemudian minuman bersoda 30.000 botol, dan minuman rasa buah sebesar 20.000 botol. Kemudian untuk pabrik di Surabaya, kapasitas produksi untuk minuman teh sebesar 15.000, untuk minuman bersoda 10.000, dan untuk minuman rasa buah sebesar 50.000. Hasil survei menyatakan bahwa permintaan untuk bulan depan diperkirakan adalah 200.000 botol untuk minuman teh, 400.000 botol untuk minuman bersoda, dan 440.000 botol untuk minuman rasa buah. Oke, permasalahan yang harus kita selesaikan saat ini adalah berapa harikah masing-masing pabrik harus beroperasi agar meminimalkan biaya namun tetap memenuhi permintaan. Sebagaimana telah kita pelajari pada materi sebelumnya bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk problem formulation ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel keputusan atau decision variable. Langkah kedua adalah mendefinisikan fungsi tujuan atau objective function. Langkah ketiga adalah menentukan kendala-kendala atau constraint. Dan langkah terakhir adalah menuliskan non-negativity constraint. Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke setiap tahapan dalam problem formulation ini, mari kita pahami lebih baik dulu mengenai permasalahan di perusahaan minuman ringan XYZ ini. Dari informasi soal telah kita ketahui bahwa perusahaan minuman ringan XYZ ini memiliki pabrik di lokasi Jakarta dan Surabaya. Kemudian jenis minuman yang diproduksi adalah minuman teh, minuman bersoda, dan minuman rasa buah. Dari informasi soal kita ketahui bahwa kapasitas produksi per hari di Jakarta adalah 15.000 untuk minuman teh, dan 35.000 untuk minuman bersoda, 20.000 untuk minuman rasa buah. Kemudian kapasitas produksi per hari di Surabaya untuk minuman teh sebesar 15.000, minuman bersoda 10.000, dan minuman rasa buah 50.000. Kemudian kita juga mengetahui informasi mengenai permintaan untuk setiap jenis minuman, yaitu 200.000 untuk minuman teh, kemudian 400.000 untuk minuman bersoda, dan 440.000 untuk minuman rasa buah. Kemudian kita juga mengetahui kapasitas produksi per hari di setiap pabrik, yaitu $600 untuk di Jakarta dan $400 untuk di Surabaya. Dengan membuat tabel seperti ini akan mempermudah pemahaman kita dalam memformulasikan masalah di langkah berikutnya. Kenapa? Karena visualisasi dalam bentuk tabel seperti ini membantu kita lebih cepat memahami permasalahan. Rekan-rekan, mari kita mulai pada langkah pertama dalam problem formulation ini, yaitu adalah mendefinisikan decision variables. Mari kita ingat kembali apakah decision variables itu. Decision variables atau variabel keputusan adalah variabel-variabel yang nilainya nantinya harus kita tentukan. Untuk permasalahan di perusahaan minuman ringan XYZ ini, yang perlu kita tentukan adalah berapa jumlah hari yang harus beroperasi di pabrik Jakarta dan Surabaya. Saat ini kita belum mengetahui berapakah jumlah yang harus beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Berapakah masing-masing harus beroperasi
di Jakarta dan Surabaya, sehingga inilah yang akan menjadi variabel keputusan atau decision variables. Sebut saja, jumlah hari yang akan beroperasi di Jakarta adalah X1 dan jumlah hari yang akan beroperasi di Surabaya adalah X2. Maka, decision variables untuk perusahaan minuman ringan XYZ adalah X1 sebagai jumlah hari produksi di pabrik Jakarta dan X2 adalah sebagai jumlah hari produksi di pabrik Surabaya. Berdasarkan tabel yang telah kita formulasikan di langkah sebelumnya, kita mengetahui informasi mengenal biaya per hari yang diperlukan untuk memproduksi di area pabrik Jakarta dan area pabrik Surabaya. Karena kita mengetahui biaya per hari, maka kemudian tentunya biaya per hari yang harus dikeluarkan oleh perusahaan minuman ringan XYZ ini harus biaya yang minimal. Maka dengan demikian, objective function atau fungsi tujuan untuk perusahaan minuman ringan XYZ adalah minimasi biaya produksi. Total biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan minuman ringan XYZ adalah biaya produksi di pabrik Jakarta ditambah dengan biaya produksi di pabrik Surabaya. Sehingga fungsi tujuan menjadi minimasi Z sama dengan 600X1 ditambah 400X2. 600 adalah biaya produksi per hari di pabrik Jakarta, dan 400 adalah biaya produksi di pabrik Surabaya. Sedangkan X1 adalah jumlah hari produksi di pabrik Jakarta, dan X2 adalah jumlah hari produksi di Surabaya. Sehingga dengan demikian jumlah biaya menjadi biaya produksi di Jakarta ditambah dengan biaya produksi di Surabaya. Rekan-rekan, selanjutnya mari kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan constraint. Dari tabel informasi yang kita peroleh dari tabel 1, kita mengetahui bahwa untuk setiap jenis minuman memiliki permintaan. Untuk minuman teh, permintaannya adalah sebesar 200.000 botol, kemudian untuk minuman bersoda, permintaannya adalah 400.000 botol, dan untuk minuman rasa buah, permintaannya adalah 440.000 botol. Jumlah permintaan untuk setiap jenis minuman di perusahaan XYZ ini harus terpenuhi, sehingga permintaan ini akan menjadi constraint. Maka constraint untuk permasalahan ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah permintaan untuk jenis minuman teh sejumlah 200.000. Kita ketahui bahwa minuman teh ini diproduksi dari Jakarta sebesar 15.000 dan dari Surabaya sebesar 15.000. Maka, formulasi matematis untuk constraint yang pertama ini adalah 15.000 X1 ditambah 15.000 X2 harus lebih besar dari 200.000, karena permintaan ini harus terpenuhi, sehingga jumlah produksi untuk jenis minuman teh ini minimal harus 200.000. Kemudian, untuk constraint yang kedua, kita mengetahui informasi bahwa permintaan untuk minuman bersoda sejumlah 400.000. Maka formulasi matematisnya adalah 30.000 X1 ditambah 10.000 X2 harus lebih besar dari 400.000. Constraint terakhir yaitu permintaan untuk minuman rasa buah sejumlah 440.000 permintaannya. Maka formulasi modal matematisnya adalah 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 harus lebih besar sama dengan 440.000. Rekan-rekan, kita selanjutnya akan masuk ke langkah terakhir dalam problem formulation ini yaitu langkah 4. Yaitu menuliskan non-negativity constraint. Non-negativity constraint adalah merupakan kendala untuk membatasi agar solusi optimal yang dihasilkan tidak akan memberikan nilai lebih kecil sama dengan 0 atau negatif. Dari langkah sebelumnya, kita mengetahui bahwa decision variables untuk perusahaan minuman ringan XYZ ini adalah X1 dan X2. Dengan demikian, maka constraint untuk masalah minuman ringan XYZ ini adalah X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Rekan-rekan, kita telah selesai melakukan keempat tahapan dalam problem formulation. Sekarang mari kita rangkum menjadi sebuah formulasi model matematis untuk perusahaan minuman ringan XYZ ini. Formulasi model matematis untuk perusahaan minuman ringan XYZ adalah sebagai berikut. Baris pertama, minimasi Z sama dengan 600X1 plus 400X2 merupakan objective function. Kemudian kendala-kendalanya atau constraint-nya terdapat 3 baris. Untuk baris pertama merupakan constraint untuk jumlah permintaan minuman teh. Baris kedua untuk constraint jumlah permintaan minuman bersoda.
Dan baris ketiga adalah untuk constraint jumlah permintaan minuman rasa buah. Dan baris terakhir merupakan non-negativity constraint. Demikian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.